gabung secara online di acara Detak Pustaka pada malam hari ini. Dari daerah mana aja nih teman-teman? Boleh sebutin kotanya nih? Dari Jakarta, Bogor, Jakarta, Serang, dari Jember, Karawang, Bandung, Pati, Malang, Kabupaten Karawang, Garut, Sukabumi, Lembang. Oke, jadi mungkin teman-teman bertemu dengan sesama satu kota nih ya, mungkin nanti bisa banget saling sapa ya teman-teman ya, begitu. Oke, sepertinya ini sudah tidak sabar ya bertemu dengan pemateri kita pada malam hari ini. Jadi Nosa tidak akan berlama-lama ya yapping di awal. Jadi Nosa akan mulai ya teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, apa kabar nih hari ini teman-teman? Boleh jempolnya atau tepuk tangannya nih? Oke, semoga teman-teman semua yang bergabung di acara webinar Detak Pustaka pada malam hari ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya tetap produktif berkarya ya teman-teman. Oke, eh sebelumnya, mungkin ada yang baru pertama kali nih ya ikut kegiatan webinar Detak Pustaka yang rutin diadakan setiap bulan. Jadi di sini Nosa ingin memperkenalkan diri. Jadi nama Nosa Ayu Nosa ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sapa dengan nama Nosa. Dan Nosa pada malam hari ini yang akan menjadi moderator dan teman mengobrol teman-teman sekalian di webinar kali ini. Seperti itu. Jadi senang banget nih ya Nosa bisa menemani teman-teman semua yang udah sangat semangat sekali rupanya ya dalam acara seru yang diselenggarakan oleh penerbit Detak Pustaka ini. Dan jujur sekali ya teman-teman, menurut Nosa, tema pada malam hari ini adalah tema yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman para penulis fiksi tentunya ya, yaitu webinar ini berjudul Kenapa Karakter Fiksimu Terasa Kosong. Ini cara bikin mereka hidup. Oke, boleh banget nih teman-teman angkat tangannya Raisan ya. Ada tuh fitur di bawah di HP ataupun di laptop teman-teman. Nosa mau tanya nih, siapa nih di sini yang sudah capek-capek mendeskripsikan karakter dari ujung rambut sampai ujung kaki? Boleh raise hand teman-teman? Oke, sudah capek-capek mendeskripsikan karakter dari ujung rambut sampai ujung kaki, tapi karakternya itu masih terasa hambar gitu ya. Terus kayak apa ya? Kayak perasaannya tuh kayak cantik sih, tapi kayak masih kurang gimana gitu. Nah, teman-teman, di malam hari ini, berarti teman-teman sangat, apa ya, tepat sekali nih berada di forum, yang sudah disediakan oleh penerbit Detak Pustaka. Karena hari ini kita nggak cuma mau ngomong apa sih yang terlihat, tapi juga apa yang bisa dirasakan oleh teman-teman penulis atau calon penulis ya. Jadi kita bakalan belajar gimana caranya bikin karakter yang bukan cuma kelihatan aja, tapi juga hidup gitu, punya emosi dan bisa nempel di kepala pembaca kita. Boleh diturunkan raise hand-nya teman-teman? Oke, terima kasih ya. Dan tentunya teman-teman kita gak sendirian ya di sini. Kita menghadirkan penulis Detak Pustaka yang bukunya itu sudah direview dari banyak banget konten kreator ya rupanya, dan teman-teman narasumber kita sendiri. Jadi banyak banget nih yang menyebut kalau buku dari narasumber kita itu emang benar-benar buku yang karakternya itu memiliki ciri khas yang bisa melekat di pikiran pembaca kita, seperti itu. Nah, tapi pastinya sebelum Nosa memperkenalkan siapa nih yang bakalan mengisi webinar pada malam hari ini, Nosa mau ngasih tahu nih ke teman-teman kalau nanti akan Nosa kasih kesempatan kepada 3 penanya yang akan mendapatkan giveaway nih dari teman-teman panitia Detak Pustaka, dan juga teman-teman yang tidak berkesempatan untuk menanyakan tapi pengen nih dapat giveaway dari Detak Pustaka, teman-teman bisa banget
ikut interaktif di sosial media. Jadi teman-teman bikin keseruan konten atau story, nantinya bisa banget untuk tag penerbit Detak Pustaka ya, atau penulis kita juga si Kak Bastian Levin ya. Jadi dua pemenang yang kreatif dan menarik itu nantinya akan dipilih oleh kita kayak gitu. Jadi teman-teman jangan lupa interaktif di Jimmy juga, tapi interaktif juga di sosial media ya teman-teman ya. Kita berbagi keseruan di malam hari ini. Jadi pastinya teman-teman harus stay dari awal sampai akhir nanti, karena biasanya insight terbaik itu justru muncul di sesi-sesi diskusi ya nantinya. Seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih ya teman-teman, Nosa ingin memperkenalkan siapa sih sebenarnya sosok Kak Bastian Levin ini. Jadi sebelum teman-teman ngobrol secara langsung nih bersama dengan Kak Bastian Levin, Nosa mau ngasih tahu sebentar aja nih sebenarnya siapa sih Kak Bastian Levin ini. Gitu. Oke, narasumber kita di malam hari ini bernama Bastian Levin Manurung. Nah, Kak Bastian ini bisa kita sapa dengan sebutan Kak Basti ya teman-teman ya. Nah, Kak Basti ini juga aktif sebagai auditor internal profesional bersertifikat BNSP ya rupanya, yang telah terdaftar dan ditata usaha oleh OJK. Nah, Kak Basti ini juga memiliki komitmen kuat dalam memastikan kepatuhan regulasi serta efektivitas pengendalian internal organisasi. Dan Kak Basti ini juga merupakan seorang penulis buku sastra filosofis. Nah, siapa nih yang suka berfilosofi? Nanti bisa tanya-tanya ke Kak Bastian Levin. Judul bukunya adalah Agape. Nah, selain itu, Kak Basti ini juga seorang mahasiswa psikologi di Universitas Buana Perjuangan tahun 2024 sampai sekarang ya teman-teman. Dan ternyata Kak Basti ini juga merupakan sarjana hukum teman-teman. Jadi pasti ini para peserta di sini bingung, dari sarjana hukum kok bisa kuliah lagi menjadi mahasiswa psikologi ya. Jadi Kak Basti ini juga sebagai sarjana hukum di Universitas Singaperbangsa. Seperti ya teman-teman, memiliki skill profesional komedi, problem solving, critical thinking, negotiation, data oriented, sama leadership. Dan beberapa pengalaman kerja nanti teman-teman bisa tanya sendiri ya ke Kak Basti. Jadi biar kenal, jadi gak cuma Nosa aja nih yang memperkenalkan Kak Bastian, teman-teman juga bisa tanya ke Kak Bastian. Seperti itu. Oke, gak usah berlama-lama, kita sapa dulu nih. Halo Kak Bastian. Halo, malam. Halo Kak, gimana nih Kak kabarnya hari ini nih? Spektakuler. Spektakuler ya. Sudah siap nih ya Kak ya berdiskusi bersama dengan teman-teman ini 55 lebih nih rupanya yang bergabung dan tidak sabar belajar dengan Kak Bastian nih malam hari ini. Yuk, teman-teman, yuk. Kita sharing aja. Saya juga masih belajar, banyak banget kekurangan. Kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang nanti lebih ngerti juga, boleh disanggah atau dikomentar. Oke, oke mungkin Kak Bastian bisa memperkenalkan diri dari Kak Bastian sendiri nih. Sebenarnya siapa sih sebenarnya Kak Bastian? Sebelum itu, menurut survei dari Goodreads tahun lalu, 70% pembaca mengatakan bahwa karakter yang relatable adalah alasan utama mereka menyukai sebuah buku, teman-teman. Artinya, karakter bukan hanya penggerak cerita, tapi jembatan emosi antara penulis dan pembaca. Nah, pertanyaan saya untuk teman-teman semua adalah, pernah nggak ya teman-teman membaca sebuah cerita, lalu merasa bahwa tokohnya hidup, seolah dia tuh adalah representasi teman sendiri, bahkan bisa jadi musuh atau cerminan memang teman sendiri. Apa yang membuat karakter itu begitu membekas? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini teman-teman. Gimana menciptakan karakter fiksi yang kompleks dan relatable. Dan saya akan mengajak teman-teman melihatnya melalui lensa psikoanalitiknya Carl Jung, psikolog yang percaya bahwa di balik setiap tokoh yang kuat itu ada pergulatan jiwa yang universal, sangat dalam. Begitu teman-teman. Jadi saya, Bastian Levin M, panggil aja Basti.
penulis Agape yang sudah diterbitkan oleh Detak Pustaka per Desember tahun lalu ya Mbak Nosa ya. Next Mbak. Betul sekali. Nah ini tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Nosa, kurang lebih sama lah. Saya auditor profesional tersertifikasi oleh BNSP dan sudah ditata usahakan oleh OJK, serta sekarang menjadi penulis di Detak Pustaka. Oke, silakan selanjutnya. Nah ini karya saya, Agape. Jadi Agape itu sebetulnya artinya adalah kasta cinta ya, bahasa Yunani. Dalam tradisi Yunani kan cinta itu ada tiga, ada Eros, Philia, dan Agape itu tertinggi. Nah, kenapa nama Agape? Karena di buku saya juga menceritakan bagaimana cinta itu sebetulnya tidak hanya kepada seseorang atau orang yang benar-benar menjadi pasangan kita, tapi bisa terhadap semua hal, seperti cinta Tuhan kepada manusia. Selanjutnya Mbak Nusa boleh. Nah, ini dia. Kenapa Jung? Boleh diperbesar nggak? Saya kurang kelihatan ya. Jung ini sebetulnya psikolog dulunya, kalau teman-teman pernah kenal dengan Freud, ini anak emasnya Sigmund Freud, bapak psikoanalisis. Cuman di pertengahannya itu Jung ini banyak beda pendapat, terutama tentang ketidaksadaran. Jung ini belajar bahwa sebetulnya dari karakter kita itu banyak sekali lapisannya. Ada, nanti kita bahas di belakang, ada anima, animus, ada personal. Kalau Freud itu kan cukup berhenti di personal consciousness atau ketidaksadaran personal, sedangkan Jung itu ada yang lebih kompleks lagi, namanya collective unconsciousness. Kenapa menurut saya ini sangat membantu dalam penulisan atau menjalin tokoh, karena kita bisa menyelami tokoh apa sih sebetulnya yang akan kita gambarkan, harus bagaimana sih kita menggambarkan tokoh itu, dan karena selain kita menggambarkan itu, perlu kita merasakan emosi ya sebagai penulis ya, karena kalau tanpa emosi itu rasanya ya flat aja gitu. Nah dari kacamata psikoanalitiknya Jung, kita bisa telusuri tuh emosi apa yang akan kita terapi di si karakter kita nanti. Itu. Oke, boleh selanjutnya Mbak. Nah, ini kita sebelum masuk ke nanti teori-teori kenapa itu, saya coba mau jelasin ini dulu, karakter hidup yang seperti manusia berlapis. Jadi menurut Jung itu ada tiga komponen: ego, ketidaksadaran personal, dan ketidaksadaran kolektif, teman-teman. Ego ini seperti kita saat ini nih. Saya sadar bahwa saya menggunakan pakaian warna hitam, kulit saya warnanya tidak putih dan juga tidak cukup cenderung hitam, nama saya siapa, saya tinggal di mana, kesukaan saya apa, identitas sehari-hari kita, itu tuh masuknya ke ego. Nah, sedangkan ketidaksadaran personal itu terbentuk pengalaman-pengalaman yang sebetulnya seolah-olah kita lupakan. Padahal itu ditekan ke dalam sesuatu yang tidak kita sadari. Ya namanya juga tidak kita sadari ya. Tentu kita tidak sadar. Kalau misalkan teman-teman mungkin pernah ada yang lagi baca sesuatu, saya sudah baca buku berlapis-lapis banyak, tapi kok nggak masuk ya. Sebetulnya itu masuk, hanya saja tersimpan di ketidaksadaran personal itu, yang mungkin suatu saat nanti bisa jadi, atau lagi ada momen-momen tertentu, kok kayaknya gue pernah baca ini ya, di mana ya. Nah, itu maksudnya ketidaksadaran personal. Sedangkan ketidaksadaran kolektif itu jauh lebih dalam, teman-teman. Uh, Kalau misalnya kita baca strukturnya, nanti kita bahas di belakang, ada apa ya, kita bicara archetype, setelah itu ada shadow, ada anima, animus, seperti itu.
Sedangkan eh, nanti kita juga akan bahas dimensi jiwa juga, dan ada kompleks. Boleh Mbaknya selanjutnya? Nah, ini kalau misalkan struktur kepribadian menurut Jung, jika itu adalah gunung es nih, teman-teman bisa lihat, ego itu sesuatu yang sangat kita sadari tuh. Paling atas kita sadar bahwa kita sukanya apa. Nah, di bawahnya ada ketidaksadaran pribadi, di bawahnya lagi lebih dalam itu ketidaksadaran kolektif. Itu bisa jadi teman-teman kalau misalkan mungkin teman-teman pernah dulunya atau keluarga teman-teman tuh ada suka sama pernah patah hati gitu ya. Nah, itu tuh mempengaruhi struktur kejiwaan kita ternyata. Kalau pakai si struktur kejiwaan kepribadiannya kalium begitu. Sebetulnya ini terdiri dari pengalaman yang pernah disadari tapi kemudian direpresi, dilupakan atau juga dinyahkan gitu loh teman-teman. Di sini bukan kita yang tidak memiliki ingatan atau apapun, tapi ada sesuatu yang tidak tahu karena kita memang benar-benar tidak tahu. Karena yang namanya juga ketidaksadaran ya. Boleh selanjutnya? Nah, ini kalau misalkan kita pakai strukturnya, visualnya nih. Jadi dalam prosesnya, Jung ini membagi banyak banget. Dari kepribadian itu ada ego, seperti tadi sudah sempat saya jelaskan sedikit, ada personal unconsciousness, nanti di bawahnya itu ada kompleks. Kompleks itu yang memengaruhi bagaimana kita menilai sesuatu, nanti di belakang saya akan jelasin. Di collective unconsciousness itu di bawahnya ada persona, itu bagian topeng, ada anima animus, di bawahnya lagi terbagi lagi ada great mother dan wise old man. Nah, dalam prosesnya teman-teman, kepribadian kita itu menurut Carl Jung menuju suatu self. Self itu tuh seperti keutuhan kepribadian kita. Nah, namanya proses ke sana itu adalah individuasi. Jadi menurut Jung ini, semua dari kita ini menuju kepribadian yang sempurna, disebutnya itu self, teman-teman. Nah, ini strukturnya gini nih. Di personal unconsciousness itu ada kompleks, nanti seperti ini. Boleh Mbak, selanjutnya Mbak. Nah, kompleks ini kalau dikasih saya contoh itu seperti ibu ya. Misalkan karena Jung itu di buku di teorinya tuh bahwa dia sempat menyebutkan mother complex. Sebetulnya kata ibu itu kan bisa jadi pengalaman menjadi ibu atau ibu yang kita kenal, ibuku sendiri, pengalaman diasuh oleh ibu yang lain itu kan ngebentuk diri kita sehingga pemahaman untuk ibu tuh apa ya, ada banyak sekali ya. Dan tentu ini bukan hanya tentang ibu, teman-teman juga misalkan partai politik A bisa jadi menurut yang orang lain bicarakan dengan yang persepsi teman-teman uh, ada di persepsi teman-teman itu kan beda. Tapi itu ngebentuk bagaimana teman-teman berpikir atau merasa bahwa oh iya ya, ternyata seperti itu. Nah, hal ini tuh sebetulnya bisa banget diterapkan dalam pembuatan karakter penulisan, teman-teman. Jadi, contoh misalkan di kepala kita tuh memiliki pandangan tentang apa, siapa, tapi kita tuh tidak sadar bahwa pemenangan kita itu tentang itu tuh ternyata banyak banget gitu. Kayak saya misalkan contoh ya, bisa jadi pemahaman saya tentang ayah itu beda banget dengan pemahaman teman-teman yang mungkin saudara Kristen, karena saudara-saudara kita yang Kristen kan memanggil Tuhannya kan dengan Father ya. Jelas mungkin lebih sangat personal dibandingkan dengan mungkin teman-teman dengan yang lain, atau mungkin juga ada teman-teman yang hubungan dengan orang tuanya tidak baik, pasti pandangannya beda. Tapi dari semua yang pernah kita baca, itu ngebentuk tuh suatu pemahaman bahwa karakter ini tuh seperti apa ya. Maka kita harus tahu dulu tuh
kita akan membuat karakter yang seperti apa dan mau ibu, misalkan saya kasih contoh, misalkan ibu yang seperti apa, apakah ibu yang mengasuh kita kah yang akan dijadikan contohnya, atau misalkan seorang wanita wanita yang seperti apa yang akan kita jadikan karakter, apakah yang latar belakangnya seperti apa, seperti itu teman-teman. Sebetulnya semua ini juga ada di struktur alam bawah sadar kita, tapi hanya di level yang ketidaksadaran personal, karena hanya di batas kita saja. Begitu teman-teman. Boleh selanjutnya? Nah, saya mau coba jelasin ini sedikit-sedikit. Ada yang arketipe yang sering muncul dalam fiksi kan sebenarnya ada persona, ada shadow, ada anima animus, hero atau pahlawan, great mother atau wise old man. Saya coba contoh persona ya teman-teman. Persona ini kalau mungkin di teman-teman pernah berpikir bahwa kita itu harus karena persona ini kan dalam bahasa Latin artinya topeng ya. Nah, menurut Jung bahwa setiap orang itu harus memiliki topeng teman-teman. Kalau misalkan kita tidak menggunakan topeng dalam kehidupan sehari-hari, ya kita tidak mampu hidup. Kenapa? Karena saya misalkan sekarang saat ini menjadi mahasiswa kembali ya, maka yang saya gunakan adalah topeng sebagai mahasiswa kan di kampus. Nggak mungkin juga saya bertindak sebagai topeng sebagai auditor misalkan di kampus, nggak mungkin juga. Atau misalkan teman-teman punya topeng saat berhubungan dengan orang tua, maka digunakanlah sebagai topeng anak. Begitupun selanjutnya ketika ada di lingkungan perkantoran, menggunakan topeng sebagai pekerja. Nah, jadi memang hidup itu menurut Carl Jung dari topeng ke topeng. Itu persona. Sedangkan shadow itu sisi gelap yang harus direpresi ya teman-teman. Jadi kalau topeng itu sesuatu yang harus kita keluarkan, harus kita timbulkan untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan. Nah, sedangkan shadow itu biasanya direpresi oleh kita. Seringkali shadow ini kegiatan perlakuan-perlakuan yang kurang baik bagi kita gitu. Tapi misalkan setiap orang, saya percaya bahwa ada sisi jelek yang bahkan orang terdekatnya pun nggak tahu. Nah, itu tuh shadow tuh. Jadi kita tuh harus berdamai dengan shadow. Nah, sayangnya kita tidak mau mengakui itu untuk mencapai nanti si self itu ya dalam proses individuasi. Nah, sedangkan anima animus itu adalah kedua sisi yang dimana setiap orang punya sisi feminim. Saya sebagai laki-laki, maka saya punya sisi feminim. Dan Mbak Nosa sebagai perempuan, pastikan dari sisi maskulinnya ya, dimana ketika itu misalkan tidak seimbang, akan berpengaruh terhadap kepribadian. Misal, saya suka sekali, bukan, laki-laki biasanya menggunakan sisi feminim itu ketika sedang beres-beres atau seolah-olah sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, itu biasanya itu tuh sisi-sisi feminim yang sedang bekerja. Sedangkan teman-teman yang perempuan, kayak Mbak Nosa misalkan, berkendara sendiri kemana. Nah, karena si laki-laki ini dari sejak dulunya di-create oleh alam itu untuk bertarung dan memang perempuan yang menjaga rumah. Nah, ketika si Mbak Nosa ini melakukan kegiatan yang dianggap maskulin, maka sebetulnya itu sisi animusnya yang sedang bekerja. Tapi jika si sisi animusnya memang lebih tinggi daripada sisi animanya dalam yang teman-teman yang perempuan, maka ada ketidakseimbangan. Itulah yang kenapa bisa jadi yang ramai jadi LGBT. Nah, itu sebetulnya kan maksudnya sudah kelainan ya. Nah, sedangkan hero dan pahlawan ini tuh dalam Kayung itu ada di bawahnya arketipe ya. Kalau saya bicara tentang arketipe sendiri, arketipe itu seolah adalah ideal setiap orang, setiap manusia atau setiap
peradaban. Kalau sempat saya pernah ngobrol diskusi juga dengan Mbak Nusa, berarti Mbak Nusa bilang setiap orang tuh punya budaya yang sama, sebetulnya sama, tapi dengan nama-nama yang berbeda ya, Mbak Nusa gitu. Ya memang seperti itu. Ternyata kalau kita lihat dari sudut pandangnya menggunakan kacamata value. Nah, sedangkan hero, ternyata hero pun sama. Setiap manusia itu punya sosok hero yang percis banget sama. Sebagai coba misalkan saya contoh ya, di Jawa, di Indonesia atau di Amerika, karakter hero-nya juga sama, punya karakter yang sama. Superman dan Gatot Kaca persis sama. Bedanya hanyalah pakaian kan. Sedang Superman menggunakan ala barat yang kolornya di luar, sedangkan Gatot Kaca yang pakaiannya tradisi Jawa. Nah, itu tuh selalu ada dalam diri kita. Nah, sedangkan di bawahnya Anima Animus nanti muncul lagi ada Great Mother. Great Mother itu seseorang yang membantu kita, misalkan, aduh, seringkali kita suka, pernah nggak ya teman-teman tuh seolah-olah kayak ngobrol dengan diri sendiri, tapi bukan diri sendiri, seolah ada yang ada sisi baik dan sisi jahat gitu. Nah itu sebenarnya bukan hanya shadow, tapi sebenarnya itu ada sisi yang lebih dalam dari itu. Seorang yang memang membantu kita untuk mencapai lebih baik. Nah, di sisi wise old man-nya pun seperti itu. Sama-sama. Nah, kalau dari contoh film fiksi, persona itu adalah, kalau saya suka banget tuh sama Batman. Jadi, menurut teman-teman ya, Batman itu yang persona itu Bruce Wayne atau Batman ya? Boleh di komen deh. Saya mau tahu deh. Ayo boleh banget teman-teman di kolom ini ya chat ya. Atau ada yang mau open mic nih? Ada yang mau ngomong langsung ke Kak Basti nih? Bruce Wayne. Oke, ada lagi? Oke, sebetulnya personanya betul sekali. Sebetulnya dirinya si karakter itu adalah Batman-nya sendiri. Sedangkan seseorang yang dia tunjukkan sebagai persona itu yang bukan dirinya, itu si Bruce Wayne. Karena banyak sekali sebetulnya dia bisa ngeliat tuh karakter antara di mana dia merasa tidak nyaman. Nah biasanya memang persona itu, aduh, gue kok nggak nyaman ya kayak gini ya, gue kok nggak nyaman ya ada di lingkungan itu orang ya apa itu ketika proses kita tuh lagi proses individuasi loh itu teman-teman. Sedangkan shadow itu tadi sudah saya sedikit dijelaskan juga kalau di Anima, oke nih kayaknya saya ada kesalahan dalam PPT-nya. Sebetulnya Anima dan Animusnya itu kalau saya kasih contoh di Naruto itu Sasuke itu awalnya maskulin banget ya. Tapi ketika sedang di akhir-akhir, akhirnya dia menerima bahwa oh iya ya gue tuh ternyata selama ini terlalu keras ya terhadap diri gue sendiri, bahkan gue memutus persahabatan. Nah kalau melihat menggunakan kacamata dari Kalium, sebenarnya itu si animanya tuh yang lagi bergerak atau berbicara. Boleh selanjutnya Mbak? Oke, itu juga sudah dijelasin. Selanjutnya boleh Mbak? Nah, ini kasih contoh kalau ada nggak teman-teman di sini yang suka Death Note? Aku pernah nonton Death Note. Nah, itu sebetulnya kan Light itu kan punya idealis banget kan bahwa penjahat harus dihukum, idealismenya akhirnya berubah jadi dewa karena itu tuh shadow yang memang ternyata dia digerakkan oleh shadow. Jadi ketika shadownya yang lebih tinggi itu akan mempresentasikan bahwa dia tidak dapat mengendalikan kepribadiannya. Terus dia juga tidak pernah mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh terbesar. Padahal sebetulnya kan dialah akhirnya yang jadi kriminal nomor satu kan.
alih-alih mengintegrasikan si shadow itu menjadi ditekan bahwa dia bisa menggunakan kekuatannya tapi dengan yang baik bisa jadi, tapi malah hancur oleh sisi gelapnya sendiri. Bahkan kalau yang di anime terakhirnya tuh saat semuanya sudah mati, kok saya agak lupa tuh bahwa di ada di si Light-nya itu di sebuah makam, terus si Ryuk-nya ngelihat si Light dengan tatapan yang kayaknya dia lebih setan dari gue deh. Saya gitu karena di Death Note tuh mau gambarin bahwa kok ya si manusia ini bisa lebih jahat daripada dewa kematian itu sendiri ya. Itu juga makanya kenapa ya di tokoh ini tuh sangat mengintegrasikan bahwa oh ya ini si shadow-shadownya kuat sekali gitu. Boleh di slide selanjutnya, Mbak. Nah, kembali kalau misalkan di Naruto, nah Kurama kan sebetulnya sosok shadow ya yang wujudnya kemarahan, kesepian dan kekuatan destruktif, tapi yang akhirnya dia bisa bekerja sama. Awalnya Naruto menolak Kurama, menganggapnya kutukan, namun dia belajar menerima bahwa Kurama adalah bagian dirinya. Banyak momen-momen dari pertama sampai chapter 400-an yang sebenarnya Naruto belum bisa nerima dia punya Kurama kan, tapi akhirnya ya karena integrasi sendiri, akhirnya Naruto bisa jadi proses yang utuh itu. Boleh selanjutnya? Nah ini, ada yang nonton ini? Jujutsu Kaisen? Ini mirip dengan Naruto, ini juga mirip dengan Bleach ya. Jadi ada sosok yang sangat primitif, egois, destruktif, tapi gimana caranya itu bisa ditekan sehingga prosesnya kita bisa proses individuasi ini berjalan dengan baik sampai menuju self. Tuh, jadi Yuji tidak menghilangkan Sukuna, jadi dia harus bekerja sama. Pernah nggak ya teman-teman tuh kayak misalkan kalau misalkan proses shadow itu apa ya, kayak gini. Misalkan ada seseorang yang dia melakukan kejahatan atau mencuri pulpen, mencuri korek lah, tapi dia tidak pernah mengakui kejahatan, malah dia menuduh orang lain. Nah, biasanya itu sosok shadow tuh yang bergerak. Itu tuh percis banget sosok shadow yang jalan dari tubuh kita tuh. Jadi makanya itu tuh kita harus sadar dulu sosok shadow kita tuh seperti apa ya. Sosok yang jahat di tubuh kita tuh seperti apa ya. Apakah memang harus benar-benar ditekan atau kita memang bisa bekerja sama dengan shadow ini. Oke, selanjutnya Mbak Nusa. Nah, sedangkan individuasi ini proses mengintegrasikan semua aspek kepribadian termasuk shadow, anima animus menuju self yang sejati dan utuh. Itu juga sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kita sebagai person itu mengetahui sosok-sosok apa aja sih yang ada dalam tubuh kita, kepribadian apa aja sih yang ada di dalam diri kita. Itu kita dalam prosesnya itu adalah individuasi, adalah hak sejati bukan hanya dari lemah jadi kuat, tapi terpecah jadi utuh. Jadi dari yang banyak banget nih sisi-sisinya, kita harus tahu kita tuh ada di mana, kita tuh menuju apa. Nah, itu ketika kita misalkan dalam penulisan ya, di dalam agape itu saya sempat punya tokoh yang karena saking kuatnya tokoh itu sehingga saya seringkali suka ke switch ya. Saya itu sebenarnya saat ini ada di mana ya? Apakah ada di dunia nyata atau di dunia si buku itu? Nah itu tuh kalau misalkan menggunakan kacamata ini tuh, oh iya ya, ternyata saya lagi mendalami pakai si arketipe misalkan si anima animus ini. Nah dan itu memang enak banget teman-teman harus mengetahui itu tokoh yang hidup dengan persona bertemu dengan shadownya, konflik internal kita harus tahu menghadapi anima animus dengan latar belakang kita berbeda-beda, terus juga mencapai self. Boleh selanjutnya Mbak? Nah, Jung sendiri nih salah satu tokoh psikolog yang pertama kali punya teori ekstrovert atau introvert sebenarnya. Nah, saat kita mau mendalami karakter tertentu, kita juga harus tahu tuh
kira-kira sosoknya itu seperti apa ya? Karena kalau misalkan kita nulis detail sampai misalkan menggunakan pakaian warna ini, apa yang kita deskripsikan sangat baik, tapi kalau karakter yang kita bangun dari awalnya belum tahu mau ekstrovert atau introvert itu tidak ada, akan akhirnya pembaca akan ngerasa, oh ya, ini tuh sebenarnya alurnya gimana ya, karakter seorang tuh gimana ya. Nah, itu perlu kita deskripsikan, tapi dalam bentuk yang tulisan yang nyaman gitu loh teman-teman. Nah, sementara ada empat fungsi jiwanya itu ada sensing, mengandalkan panca indera kita, thinking, analisis logis, feeling itu pertimbangan nilai emosional, dengan intuiting, firasat, pola dan makna. Jadi semuanya ini dari extrovert, introvert dengan empat fungsi jiwa ini kita harus gabungkan supaya menjadi karakter yang utuh dalam penulisan. Oke, boleh selanjutnya, Mbak. Nah, selain itu juga perlu riset. Kadang-kadang saat menulis itu, saat kita harus tahu konfliknya apa aja nih yang kita akan bangun. Kalau dalam contoh di Agape itu, saya ngebangun tokoh namanya Safira. Itu karena saya nggak punya basic kesehatan, sehingga saya perlu baca 8 jurnal untuk mengetahui kira-kira apa ya cara dokter itu dalam menangani pasien, atau ketika ada pasien yang dalam gawat darurat, itu bagaimana tindakan si dokter, lalu penyakit apa yang ada dalam konflik itu, bagaimana itu perlu pasti, sehingga memang meskipun fiksi ya, tapi kita harus by data gitu loh, nggak asal-asalan. Nah, lalu konsultasi dengan psikolog dan psikiater juga bagi saya itu penting, karena kadang kalau di pengalaman saya kemarin itu, seringkali saya benar-benar, oh iya ya, saya tuh ada posisinya di mana seperti saya disebutkan sebelumnya, benarkah ada dalam masih dunia penulisan atau di dunia nyata? Itu penting banget teman-teman. Oke, boleh selanjutnya, Mbak Nusa. Oke, ini penutup. Karakter yang kompleks dan jelek adalah karakter yang mencerminkan perjalanan manusia sejati. Jung mengajarkan keutuhan diri atau self bukan berarti tanpa kekurangan, tapi berani mengakui sisi diri. Sebagai penulis, kita bisa menjadi pemandu bagi pembaca untuk memahami diri mereka sendiri melalui tokoh-tokoh yang kita cipta. Itu Mbak Nusa. Karena uh, saya, dosen saya itu pernah bilang ya bahwa mungkin Mbak Nusa juga pernah di sebelumnya sebelum itu pernah bilang bahwa sastra itu kejujuran emosional. Nah, bagaimana kita bisa mendeskripsikannya itu biasanya memang sangat tercermin dalam tulisan kita. Apalagi misalkan eh, kita sedang merasakan emosi apa, nah itu bisa tercermin banget dalam tulisan. Saya selalu kasih contoh itu penulisan yang baik adalah salah contohnya Dan Brown. Kalau misalkan di Indonesia itu di Lestari ya, cuman memang saya juga masih belajar karena di Lestari itu bisa banget gaya penulisannya menggunakan, kalau di Mbak Nosa kan sastra ya, apa tuh kata orang pertama ya. Nah itu tuh saya masih belajar. Jadi saya tuh karena mungkin kebanyakannya baca buku luar, sehingga karakter dalam penulisan saya tuh selalu orang ketiga. Jadi penulis sebagai orang ketiga. Oke, Mbak Nosa, boleh selanjutnya. Yuk, barangkali ada yang mau nanya atau diskusi gitu kayak dia, karena saya juga masih belajar. Oke, mantap. Wah, masih tahan ya teman-teman. Nanti Nusa pasti akan memberikan kesempatan untuk teman-teman penanya untuk berdiskusi langsung dengan Kak Basti. Nah, sebelum nih Kak Bastian, sebelum lanjut kita di sesi diskusi ya atau tanya jawab, Nosa dan tim ingin memberikan informasi nih untuk teman-teman peserta pada malam hari ini. Oke, teman-teman panitia yang bertugas, dipersilahkan.
Kalau misal buku kamu dibajak, gimana? Udah capek-capek nulis, malah dipakai tanpa izin. Rugi banget kan? Mau ngurus dengan paket terbit all-in-one? Kami siap bantu urus ISBN, layout, editing, desain cover, sampai promosi dan penjualan marketplace. Sebagai penulis, kamu dapat free 15 eksemplar dan royalti 15%. Jangan sampai kelewatan promonya ya. Hubungi kami sekarang. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang pengen banget nih seperti Kak Bastian menjadi partner Detak Pustaka atau menjadi penulis Detak Pustaka, teman-teman gak usah bingung ya, langsung aja screenshot nih di layar ada nomor WhatsApp atau teman-teman bisa DM di IG Detak Pustaka. Teman-teman pemula pun jangan minder, nanti pasti akan didampingi dari awal sampai akhir oleh tim admin Detak Pustaka. Mungkin bisa ditanyakan Kak Bastian ya, gimana caranya admin dari awal sampai akhir menemani proses naskahnya. Jadi teman-teman tidak akan dicuekin dan teman-teman tidak akan dibully ya pastinya. Jadi teman-teman yang merasa ini adalah pengalaman pertama untuk menerbitkan buku, jadi teman-teman bisa banget bekerja sama dengan penerbit Detak Pustaka. Nah, terus untuk biayanya gimana nih Kak? Nah, untuk biayanya teman-teman bisa banget nih ya langsung chat di WA yang sudah terpampang nih di layar teman-teman atau DM IG Detak Pustaka seperti itu. Nah, oke, tadi sudah mendapatkan banyak insight ya teman-teman dari Kak Bastian. Pastinya teman-teman di sini banyak sekali yang ingin didiskusikan dengan Kak Bastian ya pastinya. Dan tadi pun juga sudah di-spill sama Kak Bastian beberapa hal yang itu bisa menghidupkan karakter tokoh di naskah kita, baik itu cerpen ataupun novel ya nantinya. Nah, boleh teman-teman panitia diturunkan untuk PPT-nya? Oke, terima kasih. Nah, Mbak, di kita sini berapa gimana Kak Basti? pertanyaan? Ada 3 nih Kak Bastian yang akan berkesempatan ngobrol langsung dengan Kak Bastian, dan Nosa akan ini ya memberikan kesempatan kepada yang bisa open mic atau bahkan bisa on cam seperti itu. Nah, di sini udah ada beberapa nih Kak Bastian. Ini Nosa ini dulu ya. Nosa pilih Boleh. dulu ya. Boleh. Oke. Oke, di sini ada Kak Anis. Halo Kak Anis, bisa on cam? Hai Kak, Ya, boleh banget nih ya on cam. Nosa pengen tahu nih wajah cantiknya Kak Anis nih. bentar. Bentar Kak, bentar. Mau ambil jaket soalnya dingin. Oke. Oke, mantap Kak Anis. Oke, Kak Anis boleh perkenalan diri, asalnya dari mana, dan bisa langsung ditanyakan ke Kak Besti ya. Untuk Kak Anis dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Anis Fitriatul Mukfiro dari Gresik, Jawa Timur. Izin bertanya, kalau semisal kita menggambarkan tokoh satu individu, tapi mempunyai dua identitas berbeda, namun bukan penyakit DID, itu bagaimana caranya agar cerita tokoh tersebut bisa hidup dalam alur cerita yang akan dibuat. Terima kasih. Jadi itu tuh bipolar ya Mbak? Ya, Mbak tuh lagi bikin bipolar. Kalau dari pengalaman saya baca, ada satu buku yang terakhir saya baca itu tuh bukunya Dan Brown. Jadi ini kasusnya mirip sama Bruce Wayne, Joker, dan yang buku terakhir Dan Brown. Itu kita jangan ceritain dulu bahwa itu tuh satu orang.
tapi gambarin aja dulu dalam dua karakter yang berbeda. Seringkali kita terjebaknya tuh karena kita buru-buru ingin ngasih tahu bahwa ini tuh memang satu orang tapi dua karakter yang berbeda ya, sehingga udah tidak ada kejutan dari awal, dari awal gitu loh Mbak. Jadi kan biasanya kalau membaca itu sukanya yang oh ternyata ini begini ya, ternyata itu begitu ya. Nah itu cara ngebangunnya itu caranya ya kita teliti dulu karakter apa yang misalkan yang satunya psikopat atau yang satunya orang biasa saja, tapi kita gambarkannya itu kita deskripsikannya atau dalam ceritakannya satu-satu dulu hingga ada momen oh ya udah ternyata itu terbongkar itu tuh satu orang yang sama gitu Mbak. Oke Kak, terima kasih. Oke, sama-sama Kak Anis. Oke, berikutnya Nosa lihat lagi ya untuk penanya berikutnya ada, oh ini ada Kak Saud Nababan. Oke, boleh dibantu teman-teman panitia. Oke, selamat malam Kak. Halo malam. Halo, selamat malam Kak Saud. Ini manggilnya Kak Saud ya? Terserah boleh Bang Adik juga boleh. Oke Bang, tadi seperti boleh perkenalan nih Kak. Oke. Perkenalkan dari Nama mana? saya Saud Mangyud Febrian Nababan. Saya berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Izin bertanya nih Kak. Kan tadi seperti Kakak bilang, karakter itu punya kekuatan atau cahayanya masing-masing. Betul. Nah, untuk kita mengetahui cahaya atau kekuatan karakter tersebut, bagaimana caranya, ciri-cirinya, dan juga kan bisa nih karakter suka tiba-tiba berubah mengikuti alur dari penulis, kita sebagai penulis. Dan bagaimana juga itu cara menjaga konsistensi dalam penyesuaian karakter. Berarti pertanyaannya menjaga karakternya tetap utuh seperti itu dan konsistensi ya? Iya. Bisa langsung jawab aja ya Mbak. Kalau untuk menjaga karakter tetap utuh seperti itu, kita perlu tahu dulu memang dari awal kita tuh mau ngebangun karakternya seperti apa. Nah, Mas Saud itu memang harus terjun juga sebagai karakter tersebut. Kita harus riset juga, misalkan kalau dalam pengalaman saya itu saya di Agape itu ada sekitar 4 karakter ya, dimana saya harus jadi 4 karakter itu juga saat saya menulis itu. Contoh yang sangat kompleks itu adalah sebetulnya si karakter Jeru ini, dia tuh seseorang yang sebetulnya agnostik, tapi dia tidak percaya cinta hingga akhirnya merasakan cinta, kasarnya gitu. Nah, saya juga berarti harus riset bagaimana perlakuan seseorang yang merasakan seperti itu. Lalu ada tokoh yang saya sebut adalah Safira, dia dokter. Jadi saya juga harus riset juga bagaimana pekerjaan dokter, bagaimana perilakunya dia, latar belakang apa yang misalkan menjadikan dia sebagai dokter, keluarganya kah, latar kehidupannya kah, dan yang penting itu sebetulnya yang sering luput budayanya, Mas. Misalkan Mas Saud mau karakternya siapa, di dalam budaya apa, karena budaya itu sangat melekat terhadap karakter tersebut biasanya ya. Kalau misalkan kita hanya menulis saja dari awal tanpa riset, itu karakternya pasti akan mengikuti alurnya biasanya ya. Dan itu memang yang bagi saya itu juga sulit Mas. Kenapa? Karena ketika sudah buat 1, 2, 3 misalkan sudah membuat satu arc ya, saya misalkan menyelesaikan satu arc atau satu bab, nah itu tuh terbuka 2 jalur atau bahkan 3 jalur. Nah kalau misalkan kita yang memang dari awal nggak punya karakter yang kuat, kita belum riset, belum melakukan pendalaman karakter dengan baik, itu sangat mudah sekali terganggu oleh alur. Apalagi kalau di tengah-tengah tiba-tiba kita punya ide mengenalkan karakter baru. Itu akan sulit juga kalau misalkan kita nggak punya riset yang mendalam.
Lalu pertanyaan kedua adalah tadi konsistensi ya. Ya. Kalau saya pribadi untuk konsistensi itu ya pertama juga klise ya niat. Cuman caranya adalah memang merasakan emosi kayak tadi misalkan Mas Saud misalkan lagi patah hati atau lagi marah, itu coba aja ungkapkan saja dalam bentuk tulisan dimanapun jadinya segimana, tulis aja nanti ketika Masnya sudah ada di buka laptop sempat itu pasti jadi tulisan deh. Pengalaman saya ya. Makanya di penulisan saya itu seringkali saya dapat idenya itu malah di tengah jalan. Itu saya berhenti, saya ketik di note, nanti sudah sampai destinasi, baru ada kesempatan buka laptop, sudah saya pindahkan, baru nanti sudah oh ya ini bisa nih jadiin satu bab, akhirnya disambungin ceritanya. Itu untuk konsistensi dan Mas Saud. Oke, terima kasih Kak Pasti atas informasinya. Oke, terima kasih Kak Saud. Oke, berikutnya Nosa mau ngasih kesempatan sebentar, Nosa cek dulu ya. Ada Kak Irfa Oktavia di sini. Halo Kak Irfa. Halo Kak. Boleh on cam nggak Kak? Nah, oke mantap. Boleh perkenalan Kak Irfa dan asalnya dari mana nih? Perkenalkan, nama saya Irfa Oktavia, berasal dari Medan, Sumatera Utara. Banyak orang Batak ya, tadi Nababan. Ya silahkan Mbak Irfa. Oke Kak, izin bertanya. Bagaimana cara karakter antagonis di fiksi itu membuat pembaca merasa geram dan benci padanya? Bagaimana membuat karakter antagonis merasa geram dan benci padanya? Iya. Itu hubungannya kan dengan emosi ya Mbak. Seperti tadi dijelaskan kalau pakai kacamatanya Kalium, berarti kita perlu tahu sosok shadow apa yang akan kita gambarkan kepada si karakter tersebut. Kita bicara pakai kacamata Jung ya. Nah, sehingga di sisi mana kira-kira Mbak Irfa itu emosi ketika karakter itu sedang melakukan apa, atau mbaknya misalkan nonton sesuatu atau baca sesuatu dalam kondisi apa yang terbalik terhadap Mbak Irfa ya, oh iya ya gue emosi nih kalau misalkan gue dilakukan seperti ini. Nah itu bisa diaplikasikan kepada penulisan Mbak. Misalkan semua hal-hal yang memang tidak ingin diterima oleh Mbak Irfa itu bisa dijadikan karakternya dalam karakter antagonis tersebut, Mbak. Jadi kalau dalam teori yang Kajung, si shadow-nya yang kita tunjukkan itu. Halo. Jadi kalau secara mudahnya, sesuatu yang Mbak Irfa tidak sukai, tidak senangi, atau dilakukan terhadap Mbak Irfa, gue sakit hati ini kalau dilakukan seperti itu, maka itu bisa dituliskan, dideskripsikan kepada karakternya. Itu Mbak, kalau pengalaman saya ya. Jadi saya ada karakter yang di Agape itu, saya spill namanya Reno, itu tuh karakter-karakter yang memang saya tuh kalau misalkan jadi laki-laki, ini gue kalau nggak mau deh kayak gini. Atau misalkan, oh ya gue misalkan saya jadi perempuan, dan kalau saya jadi perempuan diperlakukan seperti ini, ternyata nggak enak ya. Akhirnya coba saya aplikasikan, dan kemarin dari tim Detak Pustaka juga dapat penilaiannya A ya, di review dari Detak Pustaka. Itu Pak Irfa. Terima kasih. Cukup atau masih kurang jelas Mbak Irfa? Ya, udah cukup Kak, terima kasih ya. Oke, terima kasih Kak Irfa. Nah, ini udah ada 3 penanya ya Kak Basti, nantinya akan mendapatkan giveaway. Jadi nanti akan diarahkan oleh teman-teman panitia di kolom chat. Jadi teman-teman yang bertanya barusan 3 orang bisa diperhatikan di kolom chat ya. Nah, selanjutnya Nosa ingin memberikan kesempatan lagi nih kepada 3 orang tentunya ya. Ini tadi Nosa sudah mengantongi beberapa nama.
Oke, tapi untuk yang ketiga ini tidak mendapatkan giveaway ya teman-teman, tapi teman-teman bisa konsultasi gratis dengan tim Detak Pustaka nantinya. Seperti itu. Oke, yang pertama yang semangat banget ini dari tadi. Oke, Nosa sapa dulu ya Kak Basti. Kak Mukhlis Rustam. Halo Kak, boleh on cam dan open mic. Wah, mantap nih Kak Basti. Ini dari semua kalangan ya yang ikut acara ini ya ternyata ya. Ya, Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih Kak Ayu Nusa atas kesempatannya. Ini menarik buat saya, ilmu baru di kelihatannya. Mengenal Iya. teknologi dengan konsep jang ya. Karena saya Mungkin Kak Mulis perkenalan dulu terus kasih tahu Kak Mulis ini dari mana asalnya Kak Mulis. Oke, saya Mukhlis Rustam, asal dari Bogor. Saya sudah satu buku terbit dengan Detak Pustaka, mungkin masih in progress buku fiksi. Yang pertama non fiksi, yang fiksi mungkin ya dalam waktu 2 minggu mungkin saya ke Detak Pustaka ya, masih proses dan masih proses baru 90% ya untuk fiksi, dan sekarang saya baru belajar mengenai apa yang menjadi bagian dari fiksi ini yang merupakan karakter ya, karena karakter itu bagian daripada penting dari sisi cerita ya, selain alur cerita, kontemplasi dan ataupun plot twist. Dan dari segi sisiologi konsep Jang ini mungkin baru pertama saya buat mendengar, dan terima kasih juga. Nah, ada 3 dibatasin nggak ya pertanyaannya? Karena saya ada 3 pertanyaan nih. Boleh, boleh. Sama Kak Bastinya boleh, Kak Rustam. Oke, kan basic dari seorang penulis secara teoretikal dan implementasi adalah kiasannya sebelum mengarahkan ke dalam itu adalah pertama mungkin go writing dengan sama dengan mind mapping. Ya, go writing and mind mapping itu bagian daripada alur cerita ataupun tokoh karakter yang kita buat. Nah, 3 pertanyaan ini sebenarnya sudah saya buat. Sekarang kita melihat pada sisi dari sisi tokoh utama ya, tokoh utama di mana alur cerita itu kan kalau di fiksi itu ada dialog, ada plot twist, ada drama klimaks, ada anti klimaks. Nah, persoalannya kadang-kadang saya lihat juga di karakter archive dia ada semacam karakter pendalaman. Jadi tidak hanya sebagai tokoh utama itu ataupun aktor utama itu memiliki lapisan emosional dan motivasi yang nyata. Cuman pertanyaan saya dengan konsep Jang, bagaimana menyeimbangkan fokus pada alur cerita pendalaman karakter tokoh utama tidak hanya sebagai penggerak plot tetapi juga memiliki lapisan emosional dan motivasi yang nyata. Dalam bentuk cerita itu kan kita lihat ya dari sisi dialog antara tokoh utama dan tokoh sampingan. Nah, kadang-kadang kita ya tadi itu terasa begitu sampai pertengahan yang saya buat sekarang itu terasa kosong gitu loh. Hanya monoton tokoh utama berdasarkan mind mappingnya dia misalnya emosional, tidak menunjukkan karakter yang baik misalnya dalam cerita itu dan terlalu dramatis. Nah, bagaimana menyeimbangkan dengan tipe archive itu pertanyaan pertama ya. Yang kedua atau satu-satu atau Boleh nggak apa-apa? Lanjut. Oke. Yang kedua nih yaitu tadi setelah tokoh utama kita melihat ada muncul tokoh sampingan ya sebagai bukan sebagai latar background sehingga pembaca sulit peduli. Nah, ini tokoh sampingan yang sering terjadi itu kalau dalam film mungkin tadi yang saya lihat itu dramatik yang kelihatan misalnya konsep dasarnya adalah bagaimana persona itulah ya dalam visual gitu ya untuk yang sampingan itu. Pertanyaannya yang untuk sampingan ini adalah buat saya tokoh sampingan itu mempunyai juga peran strategis untuk memberi kedalaman pada karakter minor agar tetap relevan. Meskipun perannya itu terbatas.
dan dia muncul mungkin dalam bab 2 atau bab 6, atau kalau itu hanya sebagai sampingan, namanya peran sampingan. Nah, itu sehingga fiksi kita tidak terasa kosong, bahwa bukan hanya, ya kalau di film itu sebagai peran figuran, tapi di film kan kelihatan dia ada juga something yang memorize daripada penonton, ya, daripada penonton. Nah, itu yang sering terjadi saya, peran kosong untuk peran sampingan atau tokoh sampingan. Nah, yang ketiga, ini menggambarkan sifat dari konsep Jung dengan archetype dan kompleks, bisa menentukan karakter yang berlapis. Apakah tadi disebutkan juga oleh penanya pertama, apakah seorang tokoh utama itu harus mempunyai karakter yang konsisten dari akhir sampai ujung cerita? Tapi kalau dari sisi konsep Jung yang punya archetype, dia bisa berubah. Tapi perubahan itu apakah memberikan satu ketertarikan dari pembaca sehingga mencerminkan pengalaman manusia yang universal karena dilihat dari sisi psikologi. Itu saja, terima kasih. 3 pertanyaan. Oke, Pak Mukhlis. Di Bogor hujan, Pak? Di Bogor lagi hujan nggak? Tadi siang hujan, sekarang aman lah, sisinya tenang. Tadi hujan jam 4 sampai jam 6. Coba saya mau jawab yang pertama adalah emosional yang nyata ya Pak. Jadi kadang-kadang saat kita nulis kita nggak tahu nih kira-kira ini tuh benar-benar rasa emosinya atau enggak, alurnya benar atau enggak, gitu ya Pak. Lebih tepatnya gitu. Kalau pengalaman saya itu kemarin setiap penulis tuh pasti ada ngerasa stuck. Itu maksudnya Pak Ustam tuh di bagian stuck ya? Iya, Bingung. betul. Karena gini, kalau kita theoretical kan seorang tokoh utama tuh dari A sampai Z berdasarkan mapping, dia kan kita udah listed gitu kan. Udah listed. Si orangnya kalem, antagonis, punya sifat yang emosional. Tetapi kalau dari teori Jung yang kita lihat kan dia bisa mengalami perubahan. Kadang-kadang kan seorang penulis yang sudah seperti Kak Bastian nih, dia sudah mengalami metamorfosa sehingga alur cerita enak dibaca, sehingga pembaca itu walaupun karakter berubah gitu. Kadang-kadang tapi kan kadang cerita tuh suka konsisten ya, harus pokoknya di mind mapping si tokoh utama A B C D gitu sampai akhir cerita. Tapi begitu ada plot twist, nah itu stuck terjadi gitu. Menariknya di dunia sastra itu Pak, tidak selalu mind mapping itu jadi patokan yang utama. Karena kita ngikutin perkembangan alur si cerita itu sendiri. Tapi untuk supaya kita, misalkan tadi Pak Ustam sudah mau bikin, oke, saya sudah buat mind mapping alurnya A, B, C, sampai G misalkan, gitu ya. Nah, pengalaman saya itu, saya biasanya sharing dengan sama pembaca. Jadi kita perlu punya rekan, kalau misalkan gini, menurutku gimana ya? Alurnya oke nggak ya? Lebih satu atau dari dua pembaca yang tidak yang tidak, kalau bahasanya algoritma, yang tidak sealgoritma dengan kita gitu loh Pak. Jadi karena kalau misalkan kita hanya kenal dengan seseorang yang misalkan saya sukanya buku psikologi katakan ya gitu ya, lalu saya hanya ke seseorang yang memang saya ngasih ke orang yang psikologi, dari sudut pandang psikologi itu bisa saja diterima dan itu enak dibacanya. Tapi ketika akan dipasarkan secara umum, dikasih oh ya ini bahasanya apa ya, ini tuh maksudnya gimana ya. Nah kita perlu sudut pandang dari orang lain di luar kita gitu. Pengalaman saya sih itu. Nah itu yang pertama. Untuk yang kedua, untuk fokus tadi peran itu ya, karakter pengganti ya. Tokoh sampingan. Kalau dalam film tuh figuran lah. Ya, figuran itu kan sebenarnya untuk menambah warna ya. Iya. Tapi kadang-kadang kalau di film kan jelas dia punya visualization-nya. Tapi kalau di novel tuh ya tokoh sampingan kadang-kadang cuma seperti bypass aja. Padahal kita sisipkan agar si pembaca punya memori dan kesan gitu. Betul.
Di pengalaman saya kemarin itu sebetulnya untuk karakter figuran, saya ada sekitar tiga orang karakter figuran yang memang ngebantu ngebentuk si tokoh utama. Nah, kita tentukan dulu sih Pak. Seperti balik ke yang tadi Pak Rustam itu, Pak Rustam ini sangat ini ya, sangat terstruktur sekali ya, sudah main mapping gitu ya. Sebenarnya kalau sastra kan sebetulnya ya buat aja lah dulu gitu. Nah, sebenarnya untuk yang di karakter figuran ini, kita tentukan dulu mana karakter yang memang akan membantu perjalanan si tokoh utama, atau hanya sekadar karakter yang say hi saja. Nah, itu perlu kita riset juga, dan juga perlu kita sharing terhadap sesama pembaca atau enggak teman, itu juga. Lalu yang tadi yang ketiga, bagaimana jika seseorang kalau dari karakter Jung kan seseorang untuk mencapai self itu banyak pergolakan ya Pak. Iya, Ada betul, banyak penggorokan. Kalau nah, apalagi kalau kita dalam tadi contoh like ya Kagami dengan Shadow itu kan suatu apa ya, ada tokoh gitu ya yang betul, oleh ego dengan itu kontradiktif gitu loh. betul. Nah, itu yang di dalam archetype yang Jong ajukan memang menarik, cuman saya masih belum berani gitu. Kalau Menerapkan dalam novel yang saya buat gitu. saya mau coba tarik ke belakang dulu, si Carl Jung ini dari banyak psikoanalisis, salah satu yang cukup dalam menggali kepribadian seorang, dan salah satu yang percaya terhadap Tuhan. Nah, itu mau karakternya si Jung dulu. Tapi untuk dalam penulisan, bagaimana sayangnya adalah Pak Rustam, satu-satunya yang tidak berubah adalah eh, perubahan itu sendiri. Jadi satu-satunya yang tidak berubah, satu-satunya yang tidak berubah, ya memang si perubahan sendiri dalam perjalanannya. Kalau misalkan memang kita sudah mau bikin karakter yang memang dia adalah pemarah, lalu di tengah-tengah misalkan bisa jadi tidak pemarah. Nah, itu bisa disesuaikan saja dengan plot yang sudah Pak Rustam buat. Kalau pengalaman saya gitu, kira-kira memang misalkan ke depannya itu ada perubahan, faktor apa yang tiba-tiba berubah, dan apakah didukung sama karakter pendukung tadi. Itu Pak Rustam. Oke. Karena saya kadang-kadang mereference pada satu ya buku yang Laskar Pelangi gitu loh, di mana dari awal sampai akhir dia konsisten karakteristik, di mana dia mencintai daerahnya, dia punya mimpi sampai dia itu satu bagian yang saya lihat. Tapi dari yang tadi di ya Kagami dan Shadow tuh saya lihat juga satu hal yang berperan baru buat saya gitu. Betul. Ya itu terima kasih cukup. Terima kasih Pak Sebastian atas ilmunya. Selanjutnya barangkali ada. Mantap sekali ya Pak Mukhlis. Selanjutnya masa kasih kesempatan ke Kak, ini nama akunnya Sharing Salham ya. Jadi persilahkan. Banyak duitnya Mbak. Banyak duitnya nih kayaknya. Oke, boleh perkenalan dan asalnya dari mana Kak? Ini masa saya nyebutnya Kak Sharing ya? Ya, Kak Wahyu aja. Oke, Kak Wahyu. Boleh perkenalan dan dari mana Kak Wahyu? Ya, terima kasih Kak Ayu. Izin perkenalan, nama saya Wahyu Herli. Kebetulan asli Lamongan. Namun saat ini lagi domisili di Banyuwangi, Kak. Sebagai kebetulan PNS. Ya. Ini langsung saja, mungkin saya bisa bertanya gitu kepada Kak Pasti. Sebelumnya mungkin saya baru 3 bulan ya, sedang lagi semangatnya memperdalam hobi saya yang dulu ya, menulis, karena mungkin nggak tahu baru muncul lagi. Kebetulan ini kan saya sudah buat sebenarnya dua naskah ya sementara ini. Yang pertama itu kisah perjalanan 35 tahun kehidupan saya, lika-likunya sampai dari keluarga miskin sampai
bisa meraih cita-cita. Dan kemudian yang kedua ini tentang saya ingin menceritakan tentang potongan-potongan kehidupan yang menurut saya ini lucu dan menggelikan gitu loh. Nah, yang saya tanyakan kepada Kak Basti, sebaiknya untuk yang kedua, yang naskah yang kedua yang sedang saya buat ini, itu eh, bentuknya seperti novel atau seperti cerpen-cerpen potongan gitu gitu Kak. Mungkin itu dulu Kak. Yang kisah lucu ya Mas. Iya, potongan-potongan dari masa kecil sampai remaja gitu. Ini saya buat seperti Raditya Dika, artinya saya menceritakan atau langsung ke switch ke full novel, nanti dikasih sedikit gimmick atau drama gitu Kak. Sebaiknya gimana Kak? Sebenarnya kalau itu ya Mas Wahyu, tergantung si Mas Wahyunya sendiri mau gimana. Karena kan itu kembali ke penulisannya Mas Wahyu yang mau gimana. Kalau misalkan dari dalam satu dibuat cerpen kayak potongan-potongan cerpen di Kompas tuh dikumpulin bisa dalam jadi satu buku, itu menarik juga. Tapi kalau misalkan dari Mas Wahyunya bisa nyambungin alur ceritanya, terus juga bisa apalagi digabungin sama yang barusan tuh dalam satu buku, malah jadi value-nya lebih naik kan Mas? Yang digabungin yang Digabungin naskah dengan yang pertama. yang pertama itu kalau memang bisa digabungin, karena kan yang pertama mau alur perjalanan yang nyeritain Masnya dari yang biasa saja, misalkan saat ini sedang bisa meraih mimpi, lalu ada yang cerita-cerita lucu juga itu kan dari pengalaman Mas Wahyu sendiri ya. Nah itu kalau misalkan digabungin sehingga dari alurnya itu atau ceritanya bisa tidak terlalu serius gitu Mas. Jadi lebih ngalir, jadi si pembaca juga nggak terlalu serius atau terlalu jenuh, jadi di tengah-tengah ada yang humornya, atau kok misalkan kita baca ceritanya siapa ya, kalau film Marvel kali ya, dia serius tapi seringkali guyon di tengahnya itu menarik sekali sehingga nggak bosen sih. Tapi kalau memang mau kalau misalkan itu bisa cukup, saya tuh punya patokan saya sendiri sih. Kalau misalkan belum 5.000, ya 5.000 kata, ya saya nggak akan jadiin buku gitu sih Mas. Jadi tunggu misalkan sudah 5.000, 50.000, kalau sudah 50.000, oke kayaknya enaknya dijadiin buku gitu. Oke. Ini lanjut bertanya ya. Boleh. Jadi rencana saya sih untuk yang naskah pertama ini seperti mirip-mirip kayak mungkin lebih ke arah ke self improvement atau sedikit Masa? motivasi gitu loh Kak. Jadi hidupnya kan anak nelayan, kehidupan di pesisir yang miskin, yang terbatas akses, kemudian berhasil menempuh pendidikan tinggi, kemudian meraih pekerjaan yang layak. Nah, ini lebih nanti saya arahkan ke sana. Betul. Itu. Karena itu tuh nanti akan jadi novel atau buku murni self improvement Mas? Nah itu, ini saya lagi gamang nih, mau Kalau menentukannya misalkan gimana. bentuknya itu nanti sastra atau novel, Masnya bisa enak banget sebetulnya, itu nggak terlalu kaku, jadi lebih asik. Tapi kalau memang bentuknya self improvement, kalau saran saya perlu didukung sama riset-riset juga. Masnya juga perlu penelitian data-data empirik gitu. Jadi supaya nanti yang Mas ceritakan itu by data. Misalkan kayak saya seperti nulis diari saya ceritakan di buku, kemudian berdasarkan observasi saya sendiri mulai dari kecil sampai besar, itu jatuhnya kemana nanti arahnya? Observasinya sendiri menarik kalau saran saya Mas. Karena itu buku diari Mas, pertama Mas sudah punya keuntungan adalah emosi. Mas tidak perlu mencari emosi dari yang lain. Mas cukup dari emosi Mas sendiri. Nanti Masnya tinggal cari kira-kira rencana self improvement. Masnya tinggal cari, kalau pengalaman saya kemarin adalah buka di jurnal psikologi yang memang mendukung itu gitu. Mendukung itu, terus cari risetnya, nanti dijadiin sastra yang memang novel non fiksi. Jadi Masnya nyeritain, tapi datanya itu data yang Mas suguhkan itu data-data real. Itu menarik. Kalau di Agape itu, apalagi yang kasus-kasus
klinis ya, kedokteran ya, itu insya Allah datanya data-data real, karena saya harus baca jurnal cukup beberapa lah untuk kayak penyakitnya apakah ada, apakah memang bisa nggak misalkan seseorang dengan penyakit seperti ini bertahan hidup, apakah peluang hidupnya berapa lama. Nah, itu bisa dijadikan acuan untuk dalam novel tersebut, Mas. Jadi cerita tapi datanya real gitu. Oh, berarti mungkin lebih ini ya, ditambahkan ini ya datanya lagi ya, sama Datanya mungkin dari jurnal atau dari data itu ya, untuk dari memperkuat buku. ya. Karena memang supaya jadi penulis ya kita juga harus membaca juga kan. Itu Betul. saya juga sekarang tuh malah kalau saya baca buku tuh, kalau dulu tuh saya tandain, oh ini menarik ya gitu, saya stabilo yang menarik. Nah sekarang tuh selain itu saya lebih lama baca buku, karena apalagi fiksi ya, oh iya ya ternyata bisa diginiin ya, oh kalau di saya kemarin kayaknya gue terlalu kaku deh, kayaknya kedepannya kalau gue nulis buku lagi gue coba pakai gaya gini deh gitu, tapi digabungin dengan gaya kita punya penulisan itu sendiri gitu loh, Mas, gitu. Oke. Satu lagi Mas, tambahan. Boleh. Untuk yang naskah yang kedua ini sebaiknya itu kalau yang sekarang yang sudah jadi yang saya buat kan potongan-potongan kenangan ya, atau cerita gitu ya, mulai dari kecil sampai remaja. Kemudian atau dibuat seperti itu, atau perubahan itu sifat Mas, mungkin dramatisasinya dari kepolosan anak kecil kemudian dari dewasa gitu, atau gimana enaknya? Kalau emang kalau misalkan saya pakai kacamata kalyung ya, kacamata kalyung itu menariknya perubahan dari kecil sampai dewasa, karena fluktuatif tuh, mana yang nanti kita ketemu artikel, mana kita ketemu anima dan animus gitu perubahannya kalau kita pakai kacamata kalyum. Tapi kalau misalkan mau potongan-potongan cerita dan itu nanti dijadikan satu buku, itu juga menarik. Ada buku teman saya tuh kemarin tembus di Mayor, 2 buku itu potongan-potongan cerpen dia, namanya Perfect Mistake dengan Truth Order. Itu tuh potong-potongan cerpen dan itu bisa tembus Mayor, itu juga menarik, Mas. Oh gitu ya. Asal Itu memang, kelebihannya apa itu Mas, kenapa? kalau dari yang tadi itu? Kalau yang cerpen itu ya, kelebihannya si emosi kita tuh cepat ganti gitu, Mas. Karena kan kalau kekurangannya novel kan kita bingung nentuin alur, Mas. Kadang yang jadi apa ya, bukan hambatan, si tantangan saya kemarin itu adalah ketika saya misalkan sudah selesai satu bab tertentu, nah bukan bingung menentukan selanjutnya ada atau tidak, bukan, tapi terbuka 3 jalur. Nah itu tuh saya yang bingung, kalau apakah kalau saya lanjutin emosi yang ini kelamaan nggak ya, atau saya pindah ke sini terlalu cepat nggak ya, atau saya balik ke sini gimana ya. Nah itu tuh ternyata bisanya kita menentukan itu kalau misalkan kita mau berani sharing sama temen pembaca juga, dengan kita punya referensi yang baik, buku-buku fiksi yang lain kalau mau jadi buku fiksi ya. Karena menurut saya ya, kenapa buku fiksi itu penting, sastra fiksi novel itu penting, itu melatih jiwa kita tuh supaya nggak kering gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang maaf ya, yang bacanya bukunya buku-buku terlalu serius, cuma self improvement yang kayak Atomic Habits. Bukan saya bilang nggak bagus gitu, bagus banget, cuman perlu diseimbangin dengan buku fiksi juga. Kalau saya minjem istilahnya J.S. Kyren, ya sebulan itu minimal kita harus baca 2 buku deh, buku yang fiksi dan non fiksi itu untuk pengetahuan kita supaya nggak jadi SDM rendah. Sedangkan fiksi supaya jiwa kita tuh tersirami gitu, kita bisa nyaman, kita bisa tidak kaku gitu. Kadang-kadang kan ya kan ada orang ya yang introvert terus nggak enak diajak ngobrol, ya bisa jadi karena bacaan fiksinya kurang, bisa jadi karena orang-orang yang Mbak Nusa itu sastra ya, Mbak?
bahasanya tuh pasti orang sastra tuh bagaimana cara mengungkapkan si emosionnya itu pasti lebih baik tuh, bisa lebih tahu tuh. Tapi pengalaman saya sih gitu, kalau orang-orang yang suka baca fiksi novel terutama, mereka tuh tidak punya masalah tentang emosi dia karena dia bisa meluapkannya atau terkuras saat kita membaca, apalagi kalau dituangkan ke dalam tulisan. Itu Mas Wahyu. Nggih, terima kasih atas ini Nggih. sharingnya Mas Ya. Basti. Good luck. Kemudian terima kasih juga Mbak Ayu. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wahyu. Nah nih Kak Wahyu kan ada kebingungan untuk mau dibawa kemana arah idenya atau karyanya. Boleh banget nanti Kak Wahyu mengisi form yang dibagikan oleh teman-teman panitia. Jadi nanti mungkin bisa nih Duta Pustaka memberikan arah yang benar untuk ide-ide dari Kak Wahyu ya. Tenang aja, adminnya baik kok Kak Wahyu. Oke, gimana Kak Basti? Barusan tuh ada yang satu kota sama saya, nggak mau nanya tuh. Oh, ada yang satu kota sama Kak Basti, siapa nih? Oke, tapi ini ada satu nih, Boleh. mempeng dari tadi nih kayaknya Kak Basti. Kalau selama Oke. waktunya masih cukup Mas, saya masuk aja. Saya lebih senang diskusi gini daripada bicara sendiri gitu. Iya sih ya, benar. Oke, ini ada satu kesempatan lagi teman-teman, ada Kak. Ini gimana nih bacanya Nosa ini ya? Takut salah ini. Ada Kak Tipigu. Oke, halo Kak Tip. Di on mic dulu Kak. Kenalin Kak, nama aku kan Sibel. Jadi aku punya satu tulisan cerpen. Itu kan tentang boleh diulang. Suaranya agak. Oh Iya, iya. siapa namanya Kak? Aku namanya Sibel Kak. Sibel ya. Aku kan pernah punya satu cerpen tuh Kak tentang nikah siri. Itu jadi banyak banget kompleksnya. Jadi tentang ininya ada tentang apa ya kemarin psikologisnya juga ada. Nah, aku kan sempat kena mental juga. Gimana caranya supaya bisa langsung switch ke tulisan lain tanpa nginget tulisan sebelumnya gitu loh, Kak. Gimana caranya bisa switch ke karakter lain atau cerita lain? Cerita lain tanpa harus nginget tulisan sebelumnya. Move on ya. Juga saya susah sih kemarin. Makanya saya sempat karena ya saya lagi kuliah psikolog ya. Kalau saya ya perlu saya coba ini sih Mbak Sibel, saya coba meditasi sih 5 menit aja. 5 menit aja sih setelah penulisan tuh ada beberapa momen yang memang saat buat di cerita saya tuh saat konflik ya itu memang rasanya kok bisa sesek ke hati gitu kan. Terus juga saya itu saya tuh ada di mana sih sebetulnya, ada di dunia penulisan kah atau memang sudah ada di dunia nyata, atau saya tuh sekarang lagi sebagai si Safira kah atau saya sedang sebagai Athena. Di karakter saya kebetulan ada 4 tokoh utama tuh dari Jeru, Athena, Safira dengan Reino. Saya tuh lagi di mana, itu memang begitu nutup bab tuh rasanya aduh saya lagi di mana ya. Kalau saya sih kemarin saran dari dosen saya tuh coba meditasi gitu. Jadi sadari bahwa oke, saya sedang melakukan ini, saya sedang melakukan penulisan, karakter ini yang saya sedang buat, dan saya hari ini sudah menyelesaikan tulisan itu. Terus tutup mata, meditasi, ya tarik nafas, 4 detik tahan, 7 tahan, 8 lepasin, itu aja. Kalau saya gitu sih Mbak. Cuma aku tuh maksudnya kena mentalnya tuh sampai apa ya, sampai kayak yang gimana ya, sampai ngeblok otaknya tuh sampai ngeblank kemarin. Ya itu kita perlu itu Mbak. Kalau secara psikolog kita perlu namanya menyadari ya, kita perlu sadari diri sendiri gitu. Oh ya, ini sih yang lagi saya rasakan. Sering kali tuh kita ngeblok itu karena kita denial itu loh Mbak. Karena enggak, gue nggak ngerasain itu kok gitu, gue nggak ngerasain marah itu kok, gue nggak ngerasain sedih itu loh, sehingga si
kita tuh udah kalau ibaratnya ini adalah bendungan, ini air, kalau misalkan ini kita ngeblok, airnya akan lebih keras gitu loh, mentalnya. Tapi kalau misalkan kita menyadari, oh ya ini ya rasanya marah ya, oke sadari saja marahnya tanpa meluapkan lain lagi, tapi kita perlu sadari saja bahwa oh ya ini ternyata rasanya nulis itu seperti ini ya, oh iya ini rasanya sedih itu sepertinya dalam penulisan ya. Nah, kita perlu sadari dulu, take a deep, tarik nafas, rasain, merasakan, itu bukan menolak ya, benar-benar rasanya marah meskipun sakit ya, tapi nanti dengan perlahan kita bisa ngerilis itu untuk ke cerita selanjutnya atau ke karakter selanjutnya. Kalau saya itu Mbak Sida. Oke, makasih ya. Oke, Mbak Sibel. Oke, terima kasih Kak Sibel. Oke, sebelum ke sesi dokumentasi ya Kak Basti, Nosa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah interaktif dan berdiskusi langsung dengan Kak Bastian ya. Semoga apa yang sudah ditanyakan itu bisa diresapi dan bisa diaplikasikan di kreativitas karyanya teman-teman masing-masing, dan apa yang dijawab oleh Kak Basti juga bisa membantu apapun yang menjadi pertanyaan yang tadinya itu terbelenggu ya di dalam hati sama pemikiran teman-teman. Oke, sebelum lanjut dokumentasi Kak Basti, mungkin ada 1 atau 2 kalimat untuk teman-teman peserta nih Kak. Saya mau itu aja deh karena ini temanya Carl Jung ya. Saya mau ambil quote dari Carl Jung aja sih, quote kesukaan saya bahwa thinking is difficult, why most people judge. Berpikir itu sulit, kenapa kebanyakan orang itu menilai. Itu sih. Makanya kita lebih baik ya, coba lebih baik berpikir, refleksi diri sendiri, sehingga kita nggak mudah sekali menghakimi orang lain, menilai orang lain. Saya percaya bahwa kalau misalkan kita lebih sering merefleksikan diri kita sendiri, emosi kita bisa lebih stabil, akan lebih sering tidak marah-marah, dan lain sebagainya. Oke. Itu aja Mbak Nusa, dan mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang jelas, kurang nyaman atau tidak nyambung. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, ada akun Instagram saya, boleh langsung DM aja. Oke, terima kasih Kak Bastian. Jadi teman-teman yang tadi tidak memiliki kesempatan untuk bertanya langsung dengan Kak Bastian, bisa banget mampir ke Instagram Kak Bastian ya. Jadi bisa didiskusikan lanjut di sana. Oke teman-teman, kita sudah memasuki sesi dokumentasi ya. Di sini Nosa agak sendirian, Nosa akan dibantu oleh teman panitia di sini. Nosa cek dulu ya, apakah sudah siap Kakak panitia? Oke, sebelum ini ya teman-teman, sebelum didokumentasikan, teman-teman yang bisa on cam, bisa bantu on cam, menemani Nosa dan Kak Basti di sini. Saya persilahkan Kak Iva untuk dipimpin. Oke, bentar nih, kayaknya masih ada teman-teman yang mau on cam. Aku tunggu 5 detik ya. Oke, akan aku mulai dokumentasinya pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Aku save dulu buat file fotonya. Kita dokumentasi sekali lagi. Mungkin bisa siap-siap. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Iva. Oke, teman-teman, nggak terasa ya teman-teman, dari tadi kita ngobrol interaktif, tiba-tiba kita sudah sampai di penghujung acara nih. Sebelumnya terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, Kak Bastian ya, terutama sudah mau memberikan materi yang sangat
apa ya, super insightful banget ini dan relate ya sepertinya ke teman-teman, dan pastinya bisa membuat kita berpikir ulang bahwa ternyata selama ini yang kosong itu bukan karakternya tapi bagaimana kita mendalaminya ya teman-teman di sini. Sekali terima kasih untuk Kak Bastian sudah mau meluangkan waktunya ngobrol dengan kami gitu. Jadi semoga setelah webinar ini teman-teman peserta kita gak lagi sekedar mendeskripsikan karakter ya teman-teman, tapi mungkin menghidupkan mereka, terus juga memberikan emosi, terus konflik dan jiwa yang dalam di setiap ceritanya teman-teman. Jadi terima kasih juga untuk teman-teman nih, semuanya yang sudah hadir dan berpartisipasi dengan sangat aktif dan juga pertanyaan-pertanyaan yang super keren nih dari tadi ya. Gitu teman-teman yang sudah dari awal sampai akhir tetap menemani Nosa dan Kak Bastian di sini. Semoga ilmu hari ini nggak berhenti di sini ya teman-teman, tapi langsung dipraktikkan nih di karya teman-teman selanjutnya. Siapa tahu karakter yang teman-teman hidupkan hari ini jadi tokoh yang dikenang pembaca di masa depan nanti. Akhir kata, saya Ayu Nosa sebagai moderator mohon maaf apabila selama memandu acara pada malam hari ini ada kata-kata yang kurang berkenan ya teman-teman. Jadi terima kasih atas waktu dan energi positif dari teman-teman semuanya. Sampai jumpa di webinar berikutnya bersama Detak Pustaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menulis dan tetap berkarya ya teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di webinar berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.